Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Hari ini kita akan belajar kuartil data tunggal dan data kelompok. Dan perkenalkan, saya Andi Nurismi Sudirman dan tetap stay tune. Oke, baik anak-anakku sekalian di seantero Sulawesi Selatan. Jadi, jumpa lagi dengan saya di sini dan hari ini saya akan membahas tentang kuartil data tunggal dan data kelompok. Dan bagaimana itu kuartil data tunggal dan data kelompok akan kita kulik bersama-sama. Baik anak-anakku sekalian, mengawali pertemuan kita hari ini, kita awali dulu dengan sebuah motivasi hebat kita hari ini. Dan apa motivasi hebat kita hari ini? Motivasi hebat kita hari ini adalah kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Jangan takut gagal, berbuatlah dan teruslah berkarya karena sukses adalah milik mereka yang berani selangkah lebih maju. Oke, baik anak-anakku sekalian. Selanjutnya, kalian juga harus tahu bagian yang terpenting dalam kegiatan kita hari ini. Karena setiap kegiatan itu pasti ada tujuannya. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar kalian mampu menyelesaikan masalah yang terkait dengan kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok. Nah, baik anak-anakku sekalian. Mungkin dalam benak kalian semua hari ini, mungkin ada yang bertanya-tanya, apa sih itu kuartil? Nah, kuartil di sini adalah perempat data atau dengan kata lain membagi data menjadi 4 bagian yang sama. Kemudian syaratnya sebelum dibagi menjadi 4 bagian yang sama, maka data tersebut harus diurutkan. Jadi seperti itu. Jadi datanya itu kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, tetapi sebelum dibagi menjadi 4 bagian yang sama, ingat baik-baik syaratnya bahwa data tersebut harus diurutkan terlebih dahulu. Nah, baik anak-anakku sekalian. Karena yang kita bahas hari ini adalah kuartil data tunggal dan kuartil data kelompok, maka muncul sebuah pertanyaan dulu. Apakah kalian masih ingat tentang apa sih itu data tunggal dan apa sih itu data kelompok? Mungkin anak-anakku sekalian yang hadir menyaksikan live kita hari ini, mungkin dalam benak kalian sudah ada jawaban terkait dengan apa sih itu data tunggal dan apa sih itu data kelompok. Karena tentang data tunggal dan data kelompok ini, saya yakin dan percaya kalian semua sudah tahu tentang apa sih itu data tunggal dan apa sih itu data kelompok. Nah, baik anak-anakku sekalian. Jadi, kita akan melanjutkan, ya terima kasih untuk jawabannya. Nah, di sini anak-anakku sekalian,
data tunggal itu adalah data yang disajikan secara sederhana. Dan data ini pada dasarnya masih mentah dan data tersebut belum disusun ke dalam kelas interval. Jadi datanya itu masih data yang sederhana, dia tidak berbentuk kelas, tidak berbentuk interval, melainkan datanya ini masih sangat sederhana sekali. Jadi seperti itu. Nah, kemudian apa sih itu data kelompok? Ini adalah jawabannya anakku sekalian. Jadi data kelompok adalah data yang telah diatur ke dalam kelompok atau ke dalam distribusi frekuensi. Jadi seperti itu. Dan biasanya di data kelompok ini bentuknya itu dia sudah berbentuk kelas interval atau biasa juga dia disajikan dalam bentuk tabel. Jadi di sini saya yakin dan percaya sudah bisa membedakan mana data tunggal dan mana data kelompok. Nah, baik anak-anakku sekalian. Sekarang kita akan lanjut lagi. Nah, kuartil itu ada 3. Apa itu? Jadi yang pertama adalah kuartil 1. Atau dia biasa disimbolkan dengan Q1. Atau dia biasa disebut dengan kuartil bawah. Jadi kuartil yang pertama itu adalah kuartil 1, disimbolkan dengan Q1 dan biasa disebut dengan kuartil bawah. Kemudian selanjutnya adalah kuartil 2. Nah, kuartil 2 ini biasa disimbolkan dengan Q2 atau dia juga biasa disebut dengan kuartil tengah. Dan kemudian yang ketiga di sini adalah kuartil 3 atau Q3 atau biasa disebut dengan kuartil atas. Jadi seperti itu. Jadi kuartil atas ini disimbolkan dengan ketiga, Q3 atau dia juga biasa disebut dengan kuartil 3. Nah, baik anak-anakku sekalian. Muncul pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah kenapa kuartil itu ada 3? Nah, mungkin di sini anak-anakku yang turut hadir dan turut live hari ini mungkin bisa menjawab, kenapa sih kuartil itu ada 3? Oke, baik. Nah, sekarang kita akan jawab bersama-sama bahwa kuartil itu ada 3 karena pada dasarnya kuartil itu membagi data menjadi 4 bagian. Coba perhatikan, di sini misalkan adalah pen, dan pen ini kita mau bagi menjadi 4 bagian. Bahagian yang pertama, bahagian yang kedua, bahagian yang ketiga. Jadi seperti itu, jadi kita bagi menjadi 4. 1, 2, 3, 4 bagian. Jadi seperti itu. Nah, di antara 4 bagian ini, disitulah letaknya Q1, Q2, dan Q3. Jadi seperti itu. Jadi sebuah tempat ini kalau kita bagi menjadi 4 bagian yang sama, maka pembaginya di sini itu pembatasnya itu ada 3. Jadi seperti itu. Maka dari itulah Q3 ini, kuartil ini dia terdiri atas 3. Jadi seperti itu. Nah, jadi sampai di sini saya yakin dan percaya anak-anakku sekalian di seantero Sulawesi Selatan yang turut hadir hari ini, kalian tentu sudah punya pemahaman bahwa kuartil itu ada 3 karena kuartil itu membagi 4 bagian. Nah, karena dia membagi 4 bagian, maka pada saat dibagi 4 bagian itu tentu ada 3 batasnya. Nah, batasnya itulah yang disebut dengan kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3. Maka dari itulah kuartil itu ada 3. Berarti kalian, saya yakin sudah paham terkait dengan pertanyaan kenapa sih kuartil itu ada 3. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, untuk lebih jelasnya silahkan kalian cek di sini. Silahkan diperhatikan. Oke, jadi perhatikan di sini anak-anakku sekalian. Lihat bahwa di sini tadi saya sampaikan bahwa kuartil itu membagi menjadi 4 bagian. Lihat,
Misalkan di sini ini adalah garis ini kalau kita bagi menjadi 4 bagian, berarti di sini 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu. Nah, karena dia membagi menjadi 4 bagian, di sini kita akan ketemu, oh pembatasnya itu ada 3. Nah, karena pembatasnya ini ada 3, maka di sini adalah posisi dari Q1-nya, di sini adalah posisi dari Q2-nya, dan di sini adalah posisi dari Q3-nya. Jadi seperti itu. Nah, inilah yang disinilah kita lihat bahwa oh menentukan letak dari kuartil untuk data tunggal itu cukup mudah. Caranya gimana? Caranya adalah dengan mengurutkan data dari yang terkecil ke yang terbesar, lalu selanjutnya kita tentukan letaknya berdasarkan data yang ada. Jadi seperti itu. Nah, baik anak-anakku sekalian. Berikutnya, kalian bisa lihat di sini contoh konkretnya. Jadi, misalkan ada data, di sini ada data. Nah, pada saat kita mau menentukan di manakah letak kuartil 1, di manakah letak kuartil 2, di manakah letak kuartil 3, kalian bisa lihat di sini. Jadi, oh, kuartil 2 itu dia tepat berada di tengah-tengah dan jaraknya pasti sama. Jadi, jaraknya pasti sama, lihat. Jadi, jaraknya di sini pasti sama dengan jaraknya ke sini dan ini. Jadi seperti itu. Disinilah tentunya kita akan dapatkan bahwa letak Q1 di sini, letak Q2 adalah di sini, dan letak Q3-nya adalah di sini. Oke, baik anak-anakku sekalian. Berikutnya kita akan lanjutkan. Untuk menentukan kuartil pada data tunggal, itu bisa juga kita lakukan dengan cara pendekatan rumus. Bagaimana caranya? Nah, caranya adalah cukup kita tentukan dulu letak kuartilnya pada data tunggal ini dengan menggunakan rumus ini, bahwa QI itu adalah data ke I per 4 dikali N ditambah 1. Jadi seperti itu. Maksudnya apa? Maksudnya, Q1 kuartil pertama, berarti kita pakai jadi I-nya diganti dengan 1/4. Jadi seperti itu, dikali dengan N tambah 1, di mana N ini adalah banyaknya data. Kemudian selanjutnya Q2. Q2 ini adalah, dia data yang kedua, per 4 untuk menentukan letaknya. 2/4. 2/4 berarti disederhanakan menjadi 1/2 dikali N tambah 1. Kemudian selanjutnya Q3. Q3 itu untuk menentukan letak Q3-nya berarti dia sama dengan data ke 3/4 dikali N tambah 1. Jadi seperti itu. Ini sangat mudah sekali anak-anakku sekalian. Nah, untuk lebih jelasnya, sekarang kita masuk ke contoh soal. Silahkan kalian perhatikan contoh soal kita hari ini terkait dengan kuartil data tunggal. Nah, kalian bisa lihat di sini anak-anakku sekalian. Di sini soalnya adalah ini ada datanya ini adalah 7, 5, 8, 7, 9, 6, 6, 6, 8, 5, 9, 8, 6, 7, kemudian 9. Nah, dari data ini soal meminta kita untuk menentukan berapakah Q1-nya, kuartil 1-nya, berapakah kuartil 2-nya, dan berapakah kuartil 3-nya. Baik. Sekarang anak-anakku kita jawab bersama-sama. Oke, lihat dan perhatikan dengan baik. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita urutkan dulu datanya. Bagaimana cara kita urutkan datanya? Mudah sekali, seperti yang Ibu sampaikan tadi. Bahwa datanya itu harus kita urutkan mulai dari data yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Jadi mulai dari yang paling kecil dulu kita urutkan sampai ke yang terbesar. Sehingga datanya seperti ini. Jadi, karena yang paling kecil adalah 5, berarti kita mulai dari 5. Nah, setelah 5,
Oh, berikutnya adalah 6. 6-nya ada berapa? Ada 4. Selanjutnya, setelah 6 ada 7. 7-nya ada berapa? Ada 3. Jadi seperti itu. Oh, selanjutnya lagi. Kita cek lagi. Setelah 7 ada apa? Ada 8. 8-nya ada berapa? Ada 3. Berikutnya lagi kita urutkan lagi, cek. Setelah 8 apa lagi? 9. 9-nya ada berapa? Ada 3. Jadi seperti itu. Jadi setelah kita urutkan, apa lagi yang kita lakukan? Berikutnya adalah yang kita lakukan adalah kita akan menentukan letaknya dulu, baru kemudian tentukan nilainya. Maksudnya apa? Perhatikan. Jadi yang pertama kita lakukan adalah, tadi kita sudah urutkan, sekarang kita cari mana letak Q1-nya. Nah, perhatikan letak Q1-nya itu berarti tadi I-nya kita ganti dengan 1 berarti 1/4. Nah, jumlah datanya, cek jumlah datanya di sini ada 15 data. Karena dia ada 15 data, berarti 1/4 dikali 15 ditambah 1. Berarti 1/4 dikali 15, kemudian ditambah 1, 15 tambah 1 kan 16. Jadi 16 kita bagi 4, berarti posisinya itu ada pada data yang keempat. Ini data yang keempat. Jadi, sehingga kita bisa menemukan bahwa Q1-nya itu ada di data keempat dan nilainya sama dengan 6. Jadi seperti itu. Nah, baik. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita sudah menemukan bahwa Q1-nya berada pada data keempat dan nilai Q1-nya itu adalah 6. Berikutnya, kita akan menentukan Q2-nya. Nah, untuk menentukan kuartil kedua, berarti kita tentukan dulu letaknya lagi. Cara untuk menentukan letaknya, berarti, data yang kedua, berarti dia 2/4. Nah, 2/4 itu anak-anakku sekalian, berarti dia nilainya sama dengan 1/2. Nah, berarti 1/2 dikali N-nya 15 tambah 1 berarti 16. 16 dibagi 2 berarti letaknya ada pada data yang ke-8. Di mana itu data yang ke-8? Berarti ini 4, 5, 6, 7, 8. Berarti ini adalah Q2. Jadi seperti itu. Berarti letak Q2-nya ada pada data yang ke-8 dan nilai Q2-nya itu sama dengan 7. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, sampai di sini kalian mungkin sudah paham terkait dengan kuartil untuk data tunggal. Mari bersama-sama kita selesaikan untuk mencari, menentukan nilai ketiganya atau kuartil ketiganya atau kuartil atasnya. Nah, sekarang perhatikan, Q3 itu berarti dia sama dengan 3/4. Nah, untuk menentukan letaknya berarti data ke 3/4 dikali N tambah 1, N-nya 15, tambah 1, 16, 16 bagi 4 sama dengan 4, kemudian 4 kali 3 sama dengan 12. Berarti Q3-nya ada pada data yang ke-12. Di mana itu data yang ke-12? Ini kan tadi 8, berarti 9, 10, 11, 12. Berarti ini adalah letak dari Q3. Dan karena letak dari Q3 itu ada pada data yang ke-12, berapa kan nilainya? Nilainya sama dengan 8. Jadi seperti itu. Nah, dari sini anak-anakku sekalian, tentu kalian sudah dapatkan bahwa untuk menentukan kuartil pada data tunggal itu sangat mudah sekali. Caranya adalah langkah pertama tadi, diurutkan dulu. Nah, setelah data diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar, lalu kemudian apa lagi yang dilakukan? Yang dilakukan kemudian adalah tentukan letaknya. Setelah didapatkan letaknya, baru kemudian ditentukan nilainya. Dan ini amat sangat mudah anak-anakku sekalian. Jadi
Saya harap sejauh ini kalian semua sudah semakin expert dalam menentukan kuartil untuk data tunggal. Nah, baik anak-anakku sekalian. Berikutnya, kita ada cara lain. Ini karena ini data tunggal dan dia sangat kecil, itu bisa ditentukan juga dengan hanya jaraknya saja. Seperti yang saya sampaikan tadi, kita cukup membagi menjadi 4 bagian yang sama banyak. Dengan itu, maka kita akan dapatkan posisi Q1, Q2, Q3, dan juga mendapatkan nilainya. Jadi seperti ini. Dan hasilnya sama. Q1-nya sama dengan 6, Q2-nya sama dengan 7, dan Q3-nya sama dengan 8. Dan posisinya juga sama. Nah, baik anak-anakku sekalian, sekarang saya ingin menantang kalian. Kita ada soal. Nah, mungkin dari anak-anakku sekalian yang sudah bergabung, yang ikut live hari ini, kalian itu bisa berlomba untuk menyelesaikan soal ini, karena soal ini masih dalam kategori sangat mudah. Jadi ini ada data. Nah, kemudian dari data yang ada ini, pertanyaannya adalah berapakah nilai kuartil ketiga dari data tersebut? Ayo, siapa yang bisa menjawab soal ini? Oke, baik. Mari bersama-sama kita lihat bagaimana cara menyelesaikan soal ini. Seperti yang saya sampaikan tadi, maka langkah pertama yang kita lakukan adalah urutkan dulu datanya. Perhatikan, data yang paling kecil itu adalah 2. 2-nya ada berapa? Oh, 2-nya ada 1. Lalu kemudian setelah 2, data berikutnya adalah 3. 3-nya ada berapa? 3-nya ada 2. Kemudian selanjutnya lagi setelah 3, data berikutnya adalah berapa lagi? Data berikutnya adalah 5. Ya, dan 5-nya hanya terdiri atas 1 saja. Lalu setelah 5, data berikutnya adalah berapa? 6. 6-nya ada berapa? 6-nya ada 3. Nah, setelah itu data berikutnya lagi adalah 7. 7-nya ada berapa? 7-nya ada 1. Selanjutnya, setelah 7, berikutnya adalah 8. Setelah 8, berikutnya adalah 9. 8 ada berapa? Ada 1. Kemudian selanjutnya adalah 9. Dan setelah 9, berarti selanjutnya masih ada lagi, yaitu 10. Jadi seperti itu. Nah, di sini kita bisa menghitung banyaknya data itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi, banyaknya data itu adalah ada 11 data. Berarti N-nya sama dengan 11. Nah, sekarang apa yang ditanyakan pada soal? Yang ditanyakan pada soal adalah berapakah nilai kuartil 3? Berarti untuk mendapatkan nilai kuartil 3, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan dulu adalah tentukan letak Q3. Jadi tentukan dulu letak Q3-nya. Bagaimana cara menentukan letak Q3-nya? Cara menentukan letak Q3-nya berarti 3/4 dikali N ditambah 1. Jadi seperti itu. Oh, berarti sama dengan 3/4, N-nya ada berapa? Ada 11, ditambah 1 berarti sama dengan 12. 12 dibagi 4 sama dengan 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti letak Q3-nya itu adalah 9. Jadi letak Q3-nya itu ada pada data ke-9. Berarti kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti letak Q3-nya itu ada pada data yang ke-9 dan nilai Q3-nya itu adalah 8. Jadi nilai Q3-nya itu sama dengan 8. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah menjawab dengan benar pertanyaan kita hari ini. Dan applause untuk kalian. Oke, baik anak-anakku sekalian. Nah, saya yakin dan percaya berdasarkan dengan
apa yang kita selesaikan hari ini, kalian tentu mendapatkan pemahaman terkait dengan bagaimana menentukan kuartil untuk data tunggal. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, berikutnya kita akan lanjutkan materi kita, dan selanjutnya materi kita adalah bagaimana menentukan kuartil untuk data kelompok. Nah, cara untuk menentukan kuartil pada data kelompok, perhatikan baik-baik. Di sini kita lakukan dengan rumus. Bagaimana caranya? Caranya adalah, perhatikan rumusnya, QI. QI ini adalah kuartil data KI. Jadi QI ini adalah kuartil data KI. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya Q1 yang kita mau cari berarti ganti I-nya dengan 1. Kalau Q2 yang mau kita cari ganti I-nya dengan 2. Kemudian kalau Q3-nya mau kita cari berarti ganti I-nya dengan 3. Jadi seperti itu. Nah, di sini anak-anakku sekalian, selanjutnya TBQI. Maksudnya apa? Ini tepi bawah kelas QI. Kemudian N di sini adalah banyaknya data. Kemudian FKQI ini adalah frekuensi sebelum kelas QI. Jadi frekuensi kumulatif. FK ini frekuensi kumulatif sebelum kelas QI. Kemudian FQI itu adalah frekuensi pada kelas QI. Kemudian selanjutnya C di sini adalah panjang kelas. Jadi seperti itu. Nah, baik, anak-anakku sekalian, berikutnya bagaimana sih cara menggunakan rumus ini dalam menyelesaikan soal terkait dengan kuartil data kelompok? Nah, perhatikan anak-anakku sekalian. Jadi, pada saat kita menyelesaikan soal berkenaan dengan kuartil data kelompok, maka perhatikan cara dan langkahnya dengan baik. Apa yang akan kita lakukan? Perhatikan. Di sini, di contoh soal yang Ibu angkat, di sini ada data berat badan dan juga ada frekuensi. Kemudian pertanyaan soal kita hari ini adalah berapa sih nilai kuartil tengah, berapa sih nilai kuartil bawah, dan berapa sih nilai kuartil atas. Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Silahkan anak-anakku sekalian perhatikan cara menyelesaikan soal untuk kuartil data kelompok. Nah, untuk kuartil data kelompok, kalau tadi data tunggal itu kita urutkan dulu dari yang terkecil ke yang terbesar. Nah, untuk kelompok ini, langkah awal yang harus kita lakukan adalah membuat tabel dulu satu lagi, yaitu tabel frekuensi kumulatif. Nah, bagaimana cara membuat tabel frekuensi kumulatif? Nah, silahkan diperhatikan anak-anakku sekalian. Caranya adalah kita tambahkan satu kolom, jadi seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya, perhatikan caranya. Ya, saya yakin dan percaya kalian itu ada yang sudah tahu bagaimana cara menentukan frekuensi kumulatif, karena mungkin sebelumnya sudah belajar bagaimana menentukan median modus untuk data kelompok. Nah, sekarang kalau untuk kuartil data kelompok, kita juga tentukan frekuensi kumulatifnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah, perhatikan, yang pertama di sini kan 4, sama. Nah, kemudian 4 ini kita tambahkan 5. Hasilnya sama dengan 9. Selanjutnya 9 ini kita tambahkan 7. Hasilnya sama dengan 16. Kemudian 16 ini kita tambahkan 9, berarti hasilnya sama dengan 25. Kemudian 25 ini kita tambahkan 10, berarti hasilnya sama dengan 35. Kemudian 35 ini kita tambahkan 8, berarti hasilnya sama dengan 43. Lalu kemudian 43 ini kita tambahkan 5, hasilnya sama dengan 48. Nah, frekuensi kumulatif yang paling akhir ini
itu adalah jumlah frekuensi keseluruhan. Jadi seperti itu. Dan otomatis ini juga adalah N atau banyaknya data. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, setelah kita tentukan frekuensi kumulatifnya, maka langkah berikutnya yang kita lakukan adalah kita tentukan kuartil bawah dulu. Apa itu kuartil bawah? Kuartil bawah itu adalah Q1 atau kuartil pertama atau kuartil 1. Nah, Q1 ini untuk di awal kita menyelesaikan soal ini, kita tentukan dulu letaknya dulu. Bagaimana cara kita tentukan letaknya? Caranya adalah data ke 1/4 dikali N. N-nya ada berapa? Ada 48. Berarti 48 dikali 1/4 berarti sama dengan 12. Berarti letak Q1-nya itu ada pada data yang ke-12. Nah, di manakah data yang ke-12? Data yang ke-12 itu berada pada FK16. Jadi seperti itu. Kenapa ada di 16? Kenapa tidak di 9? Ya, tidak mungkin. Kenapa? Karena 12 lebih besar daripada 9. Berarti data ke-12 itu ada pada kelas frekuensi kumulatifnya sama dengan 16. Berarti ini adalah interval kelasnya. Selanjutnya kita dapat menyelesaikan soal ini, kita bisa mendapatkan informasi yang pertama adalah frekuensi pada kelasnya itu adalah 7 kan? 7, ya kan? Kemudian selanjutnya, frekuensi kumulatif sebelum kelasnya itu adalah 9 kan? Jadi frekuensi kumulatif sebelum kelasnya itu adalah 9. Kemudian tepi bawah kelas. Tepi bawah itu adalah batas bawah dikurang dengan 0,5. Berarti sama dengan 49,5. Kemudian selanjutnya tepi atas kelas. Tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Berarti 54 ditambah 0,5 berarti sama dengan 54,5. Nah, selanjutnya kita tentukan lagi panjang kelasnya. Untuk menentukan panjang kelasnya, maka kita bisa lakukan dengan cara apa? Dengan cara tepi atas kelas dikurang dengan tepi bawah. Bisa juga dengan cara kita hitung batas atas sampai batas bawah hingga batas atas. Maksudnya apa? 50, 51, 52, 53, 54. Oh, berarti panjang kelasnya adalah 5. Jadi seperti itu. Nah, selanjutnya sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Nilai yang kita temukan tadi, kita transfer masuk ke dalam rumus, kita substitusikan masuk, maka kita ganti tepi bawah kelasnya adalah 49,5. Kemudian selanjutnya 1/4 dikali N, N-nya adalah 48. Kemudian frekuensi kumulatifnya sebelumnya adalah 9. Kemudian dibagi frekuensi pada kelasnya adalah 7. Kemudian dikali 5. Jadi seperti itu. 1/4 dikali 48 itu sama dengan 12. Dikurang 9 itu sama dengan 3. Dikali 5 sama dengan 15 dibagi 7. Hasilnya sama dengan 2,14 ditambah dengan 49,5. Berarti nilai kuartil satunya adalah 51,64. Jadi seperti itu. Nah, anak-anakku sekalian, sampai di sini mungkin kalian ada yang bertanya? Silahkan jika ada hal yang ingin ditanyakan terkait dengan bagaimana menentukan kuartil pertama pada data kelompok. Berikutnya anak-anakku sekalian, sekarang masih ada lagi yang diinginkan oleh soal. Tadi adalah kuartil yang pertama. Selanjutnya berikutnya adalah kuartil yang kedua. Nah, bagaimana cara menentukan kuartil yang kedua? Menentukan kuartil yang kedua atau kuartil tengah, caranya adalah kurang lebih sama dengan menentukan kuartil yang pertama tadi.
Letak perbedaannya di mana? Letak perbedaannya adalah kalau tadi I-nya adalah 1, sekarang I-nya adalah 2. Hanya saja karena 2/4 itu sama dengan 1/2, jadi kita sederhanakan menjadi 1/2N. Jadi seperti itu. N-nya adalah 48, berarti 1/2 dikali 48 berarti sama dengan 24. Jadi sama dengan 24, di sini 24. Berarti letak Q2-nya, jadi kita dapatkan bahwa letak Q2-nya ada pada data ke-24. Nah, berarti kalau begitu ceritanya, di manakah kelasnya? Kelasnya otomatis kita cek di frekuensi kumulatif, itu ada pada frekuensi kumulatif 25. Dari sini berarti kita dapat tentukan kelasnya itu adalah adanya di sini, 55 sampai 59. Berarti dari sini kita dapatkan juga, oh berarti frekuensi pada kelasnya itu adalah 9. Jadi frekuensi pada kelasnya itu adalah 9. Kemudian selanjutnya, apa lagi? Berikutnya adalah frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Apa itu sebelum kelasnya? Sebelum 25 kan 16. Oh berarti frekuensi kumulatif sebelum kelasnya itu sama dengan 16. Lalu apa lagi? Berikutnya adalah tepi bawah. Tepi bawah itu batas bawah dikurang 0,5. Berarti 55 dikurang 0,5 berarti tepi bawahnya itu adalah 54,5. Kemudian berikutnya tepi atas. Tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Berarti sama dengan 59 ditambah 0,5 berarti 59,5. Nah, selanjutnya apa lagi yang kita lakukan berikutnya? Yang kita lakukan berikutnya adalah kita tentukan panjang kelasnya. Untuk menentukan panjang kelasnya anak-anakku sekalian, maka kita dapat menggunakan rumus tadi, yaitu tepi atas dikurang tepi bawah. Atau bisa juga kita hitung mulai dari batas bawah sampai batas atas. Berarti 55, 56, 57, 58, 59. Jadi seperti itu. Berarti ada 5 panjang kelasnya. Nah, berarti kita selanjutnya dapat menentukan nilai Q2-nya dengan cara mensubstitusi masuk nilai yang tadi. Jadi tepi bawah kelas berarti 54,5. Jadi 54,5. Kemudian N-nya 48, kemudian frekuensi kumulatif sebelumnya adalah 16, kemudian selanjutnya frekuensi pada kelas itu adalah 9, kemudian dikali dengan 5. 48 dibagi 2 sama dengan 24, 24 dikurang 16 sama dengan 8, dikali 5 sama dengan 40/9. Jadi seperti itu. 40/9 itu sama dengan 4,44. Kemudian selanjutnya ditambah dengan tepi bawah berarti sama dengan nilai Q2-nya itu sama dengan 58,94. Jadi seperti itu. Nah, sejauh ini anak-anakku sekalian, saya yakin dan percaya kalian tentu semakin lihai dalam menentukan kuartil pada data kelompok. Jadi kita sudah menentukan Q1-nya, kita sudah menentukan Q2-nya. Selanjutnya apa lagi yang mau kita tentukan? Yang mau kita tentukan berikutnya adalah kita akan menentukan berapa nilai Q3-nya. Nah, untuk menentukan Q3-nya, silahkan kalian perhatikan. Untuk menentukan Q3-nya, pada dasarnya sekali lagi sama dengan menentukan Q1-nya. Jadi seperti itu. Jadi menentukan Q3-nya sama dengan menentukan Q1, Q2, seperti itu. Tetapi di mana letak perbedaannya? Lagi-lagi perbedaannya adalah hanya pada I. Kalau tadi Q1 I-nya 1, Q2 I-nya 2, sekarang Q3 I-nya 3. Berarti untuk menentukan letak dari Q3-nya berarti sama dengan 3/4 dikali dengan N. N-nya berapa? N-nya ada 48.
Jadi 48 dikali 3/4 berarti sama dengan 36. Jadi berarti Q3-nya itu sama dengan 36. Nah, baik anak-anakku sekalian. Setelah kita temukan letak dari Q3-nya, 36, berarti dia ada di mana? Dia ada di sini. Jadi seperti itu. Dengan demikian kita dapat menentukan kelasnya. Kelasnya di mana? Kelasnya ada di sini. Nah, dari sini kita dapatkan informasi apa lagi? Informasi yang selanjutnya adalah, frekuensinya adalah 8. Berarti frekuensinya pada kelasnya itu adalah 8. Apalagi yang kita temukan? Yang kita temukan adalah kelas frekuensi kumulatif sebelum kelasnya. Nah, frekuensi kumulatif sebelum kelasnya ada berapa? Adalah 35. Jadi seperti itu. Jadi 35. Kemudian selanjutnya apa lagi? Tepi bawah kelasnya. Tepi bawah kelasnya berapa? Tepi bawah kelasnya adalah batas bawahnya berapa dulu? 65. 65 dikurang 0,5 berarti sama dengan 64,5. Kemudian selanjutnya apa lagi? Tepi atas kelasnya. Tepi atas kelasnya ada berapa? Tepi atas kelasnya itu adalah batas atas ditambah 0,5. Berarti 69 ditambah 0,5 hasilnya sama dengan 69,5. Nah, berikutnya apa lagi yang mau ditentukan? Sama dengan tadi, kita menentukan panjang kelasnya. Panjang kelasnya itu bisa tepi atas dikurang tepi bawah, tapi dapat juga kita menggunakan rumus, dapat juga kita menghitung langsung. Seperti tadi, 65, 66, 67, 68, 69. Berarti panjang kelasnya ada berapa? Panjang kelasnya ada 5. Pintar anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya, berikutnya adalah kita hitung. Kita substitusi semua nilai yang kita dapatkan tadi masuk ke dalam rumus. Nah, selanjutnya, tepi bawahnya 64,5. Kemudian, selanjutnya, N-nya adalah 48 dikali 3/4 dikurang 35. Jadi 48. Kemudian, dibagi 4 itu sama dengan 12 dikali 3, 36. 36 dikurang 1. Berarti sama dengan 1/8 dikali 5. Berarti hasilnya sama dengan 5/8. Lalu 5/8 itu nilainya sama dengan berapa? 0,63. Ditambahkan dengan tepi bawah kelasnya 64,5. Maka kita dapatkan bahwa nilai dari Q3-nya adalah 65,13. Nah, berdasarkan dengan langkah-langkah yang kita lakukan, kita sudah menentukan Q1, Q2, dan Q3-nya. Saya yakin dan percaya anak-anakku yang turut live dan menyaksikan pertemuan kita hari ini, saya yakin dan percaya kalian semua tentunya sudah paham dan semakin expert dalam menyelesaikan soal tentang kuartil data kelompok. Bagaimana? Mudah kan? Oke, terima kasih anak-anakku sekalian yang sudah ikut bergabung live dan turut menjawab soal kita hari ini. Berikan aplaus untuk semua. Oke, baik. Nah, selanjutnya anak-anakku sekalian, kita tiba pada kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Apa yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita hari ini? Yang bisa kita simpulkan dari pertemuan kita hari ini adalah bahwa kuartil itu adalah perempat data atau membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah data itu diurutkan. Itu terjadi pada data tunggal tentunya. Dan kemudian untuk data kelompok, maka pada saat kita menyelesaikan soalnya, yang perlu kita lakukan adalah tentukan dulu frekuensi kumulatifnya. Jadi seperti itu anak-anakku sekalian.
Nah, baik anak-anakku sekalian, saya berharap apa yang kita jelaskan hari ini, apa yang kita pelajari hari ini itu memberikan value lain buat kalian semua, sehingga kalian semua itu semakin paham dan semakin expert dalam menyelesaikan soal terkait dengan data tunggal dan data kelompok pada saat menentukan kuartilnya. Baik anak-anakku sekalian, tibalah kita di penghujung pertemuan kita hari ini. Terima kasih untuk anak-anakku sekalian yang turut bergabung. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.